Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak selaku pengampu Bapak Prof. Zaini yang selaku dosen pengampu mata kuliah farmasi fisika. Perkenalkan, saya Devi Aulia Gita dengan NIM 073. Saya akan menjelaskan mengenai kestabilan obat yang saya pilih, yaitu dihidroartemisin piperaquine. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu kestabilan obat. Kestabilan obat itu di mana suatu obat tidak mengalami kerusakan baik pada efek terapinya dan dilihat melalui sifat fisik, sifat kimia, mikrobiologis, dan juga efek terapi farmakologinya. Untuk faktor yang mempengaruhi kestabilan obat dari lingkungan itu, yang pertama ada suhu. Nah, habis itu yang kedua ada pH, dan yang ketiga itu ada jadi faktor yang mempengaruhi kestabilan obat itu yang pertama ada suhu, yang kedua itu ada pH atau derajat keasaman, yang ketiga itu ukuran partikel, dan keempat itu adalah kontabilitas terhadap eksipien. Nah, dihidroartemisin piperaquine ini adalah obat terapis yang tidak mengalami komplikasi pada penyakit malaria. Nah, kita perlu ketahui bahwa dihidroartemisin ini adalah kombinasi dari dua obat, yang tentunya dua obat itu memiliki titik lebur yang berbeda. Dapat dilihat melalui slide-nya. Dan juga obat dihidroartemisin ini memiliki struktur kimia yang berbeda karena terdiri dari dua obat. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah rumus kimia dari obat dihidroartemisin yang terdiri dari cincin siklik dan saling keterkaitan. Sedangkan untuk piperaquine-nya sendiri itu terdiri dari cincin pentana, tetapi dengan rangkaian struktur rantai panjang. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi kestabilan obat yang pertama itu suhu. Suhu itu mempengaruhi kestabilan obat. Karena perlu kita ketahui bahwa dihidroartemisin ini memiliki dia terdiri dari obat yang mana kita ketahui obat itu dapat terkontaminasi ataupun terhidrolisis dan degradasi karena suhu. Apabila suhu tersebut turun, maka obat tersebut dapat mengalami kerusakan. Begitupun terhadap suhu yang berlebih, obat juga akan mengalami perubahan. Bisa dilihat penjelasannya sendiri dari slide situ. Untuk faktor yang kedua, pH atau derajat keasaman. Suatu obat dapat rusak akibat dari pH itu sendiri, karena pH itu mempengaruhi sifat kimia dan sifat fisik suatu obat. Terlebih diartemisin itu memiliki tingkat keasaman yang tinggi, tingkat keasaman yang juga terbilang tinggi. Nah, apabila pH-nya itu lebih tinggi lagi, maka kita ketahui itu bisa merusak efek terapi dari obat, baik itu dari sifat fisik dan juga sifat kimianya. Nah, untuk piperaquine sendiri juga begitu pun.
dia itu kalau misalnya pH-nya tinggi maka akan terhidrolisis dan terdegradasi, yang mana itu bisa menjadi racun untuk pasien yang akan mengonsumsinya. Habis itu yang ketiga itu ukuran partikel. Perlu kita ketahui artemisin dan dihidroartemisin itu merupakan dua obat yang berbeda. Apabila kalau dibuat kombinasi dengan ukuran partikel yang tidak seimbang itu, maka sama saja kita membuat suatu sediaan obat yang tentunya akan terbilang tidak akan mencapai efek terapis, karena di hidroartemisin piperaquine tersebut itu ukuran partikel dapat mempengaruhi tingkat terapis farmakologi, bahkan sifat kimia yang seharusnya obat bereaksi dengan baik dalam tubuh, stabil gitu. Nah, yang terakhir itu ada konstabilitas terhadap eksipien. Jadi kestabilan obat juga sendiri itu bisa rusak atau tidak stabil, karena perlu kita ketahui apabila membuat sediaan obat itu pasti ada kesalahan dalam dalam pembuatan untuk masuk ke dalam wadah itu sendiri atau dalam proses pembuatan obat itu sendiri. Untuk penjelasan lebihnya bisa dilihat dari slide. Nah, karena kita ketahui bahwa banyaknya faktor-faktor tersebut yang bisa mempengaruhi tingkat kestabilan obat dari hidroartemisin ataupun obat piperaquine dan juga obat-obat lainnya, maka perlu kita ketahui bagaimana caranya untuk menjaga obat tersebut tetap stabil. Nah, yang pertama itu kita harus tahu obat tersebut baiknya disimpan dalam tempat yang tidak terpengaruh dari suhunya. Nah, untuk hidroartemisin itu sekitar 30 derajat Celcius. Nah, dan juga kita harus menjauhkan obat tersebut dari jangkauan anak-anak, dan juga kita harus menjaga dan memperhatikan bagaimana obat itu baik dari dosisnya, sediaannya, dan juga informasi tetap terhadap obat tersebut. Dan juga kita harus berkomunikasi dengan pihak apotek terhadap obat tersebut, baiknya itu bagaimana dari penyimpanan agar obatnya itu stabil, baik yang diinginkan efek terapisnya. Itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila terdapat kebaikan, tolong disimpan dan juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.